One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Hari ini sore ini enaknya kita bincang-bincang apa nih? Mungkin ada nih yang baru ya, yang Apa tuh? Yang lagi viral. nggak baru-baru banget juga, udah beberapa hari yang lalu, nggak baru-baru sekali ya. Mengenai pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 67 oleh Ketua MPR. Ya. Tentang ketidakketerlibatan Tidak terbukti. Tidak terbukti Bung Karno terlibat dalam G30S. Ya, jadi ini menurut saya hal yang lucu ya. Yang pertama dikatakan tidak terbukti. Artinya ada usaha untuk pembuktian, ya kan? Pertanyaan saya pertama, siapa yang membuktikan itu? Ya kan? Harus tanyakan. Bukan yang mencabut adalah Ketua MPR, Bamsud. Ini yang lucu yang kedua nih. Kenapa? Karena TAP MPRS nomor 33 tahun 67 itu, ya TAP MPRS ya. MPRS itu adalah lembaga tertinggi negara. Sementara MPR di 2024 ini adalah hanya lembaga tinggi negara. Artinya kedudukannya kalau dari hierarkinya di bawah dari MPRS. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila lembaga tinggi negara mencabut ketetapan lembaga tertinggi negara. Yang ketiga. Yang keempat, wajarnya ya dimanapun yang terjadi, suatu ketetapan itu harus dicabut berdasarkan sidang. Tidak oleh ketua saja sendirian, karena apalagi TAP itu pun dihasilkan harus dari sidang. iya. Tiba-tiba dicabut oleh ketua lembaga yang levelnya di bawah MPRS. Ya oke, itu mungkin karena kita nggak ada MPRS sekarang, oke. MPR, oke lah, kita nggak ke situ. Tapi apa bisa hanya ketua MPR yang membatalkan itu? Nggak bisa, karena suatu putusan yang dibuat dalam satu sidang itu juga harus diputuskan dalam sidang gitu. Jadi menurut saya ini janggal ya, dan kalau memang ini dinyatakan resmi sebagai putusan yang sah, ini akan menjadi hal yang lucu gitu ya. Ini malah membuktikan bahwa di negara kita ini hukum benar-benar sudah dipermainkan seenaknya oleh para legislasi dan pemerintah gitu. Bentar dulu Mas. Pertanyaannya bukan lucu ya. Ini sah tidak ini? Ya enggak lah. Sah, pembatalan itu sah atau tidak menurut konstitusi? Yang pasti tidak sah. Kenapa? Karena sekali lagi tadi putusan ini, pencabutan ini hanya dibuat dalam satu surat ketetapan. Ya kalau ketetapan kan harus dengan sidang. Ini hanya surat yang dibuat oleh ketua MPR. Jadi surat kan sifatnya kan pribadi. Ya kan? Dan ini aneh juga nih. Surat yang bersifat pribadi tapi bisa membatalkan suatu ketetapan yang dibuat oleh lembaga tertinggi negara yang bersifat nasional dan orang semua sudah tahu. Jadi yang pertama saya ulang lagi, kalau dibilang terbukti ya tidak bersekongkol dengan PKI, sekarang bagaimana kita membuktikan dan siapa yang membuktikan dan bagaimana membuktikannya, itu satu. Yang kedua, ini dicabut berdasarkan surat yang dibuat oleh ketua suatu lembaga, ketua MPR. Padahal ketetapan itu pada umumnya dibuat oleh dalam suatu sidang, putusan sidang. Harusnya kalau mau dicabut pun harus dengan putusan sidang gitu. Nggak bisa oleh perorangan seperti itu, walaupun dia ketua umum ya gitu. Jadi sekali lagi ini menjadi fakta ya bahwa di negara kita yang katanya negara hukum, makin terlihat hukum dibuat seenaknya. Contoh lain lagi, DPR tiba-tiba akan mengesahkan 3 RUU, ya RUU tentang One Team Press, tentang Kementerian Negara, dan tentang imigrasi. Bagaimana bisa mereka waktu tinggal singkat begini mau ini tiba-tiba mereka berbondong-bondong bergegas menyelesaikan seolah-olah ini hanyalah pesanan.
Ya pesan iya, ya. Supaya sebelum ini diganti, kalau negara ganti ini harus ditekan soal dia berjasa, ya. Ini loh saya yang tekan artinya ini zaman saya. Jadi padahal undang-undang ini pembahasannya tidak melibatkan masyarakat. Ya, itu pertanyaan saya. Kenapa mereka ketua MPR itu bisa mengeluarkan itu? Harusnya kan ada permintaan ya, dan permintaan itu harus dipublikasi dong ya. Dipublikasi, oh ini ada permintaan dari keluarganya Bung Karno misalnya ini, ya, misalnya gitu. Mereka minta ini, dan itu kan harus dibawa ke sidang. Terus yang terbuktinya itu siapa yang membuktikan ya? Itu kembali. Ya itu dia tadi harus diputuskan dalam persidangan karena ketetapan itu dibuat di persidangan. Iya. Dan buktinya itu diajukan oleh pemohon, iya kan? Betul. Jadi ini saya punya bukti nih bahwa ini ternyata begini. Sekarang buktinya nggak ada, tiba-tiba ketua MPR bikin surat bahwa ini nggak terbukti, aneh sekali. Jadi, aduh ya. Jadi sekali lagi ya, kita ini harusnya malu ya. Kita menamakan negara kita sebagai negara hukum, tapi perlakuan kita terhadap hukum makin terlihat dibuat seenaknya. Terhadap konstitusi. Iya kan? Ya? Kemarin ya ingat kan yang waktu MK memberikan putusan tiba-tiba malamnya bergegas mau merubah undang-undang, kan aneh itu. Kenapa nggak dari kemarin? Satu sama lain tidak menghargai. Ya, jadi hanya satu orang yang pesanan satu orang aja. Iya, pesanan satu orang. Konstitusi sudah sangat dianggap yang lain. Iya, jadi kita harus ingat bahwa semua yang terjadi ini ada jejak digitalnya. Nanti entah kapan orang akan lihat, oh kok zaman ini kok begitu ya? Oh dulu siapa pemimpinnya? Nah itu. Contohnya lagi yang gampang deh KPK. Bagaimana kita mau teriak-teriak mau menuju Indonesia emas? Ya. Ini ada nggak banyak yang nggak beres ini dengan menuju Indonesia emas. Semua lembaga hukum, semua lembaga hukum mandul, dibuat mandul. Ya. Hierarki udah nggak ada ini ya, udah nggak ini lagi. Pokoknya dilindas sama satu orang. Ya. Semuanya. Dan terlihat dia sebelum lengser dia buat semua hal ya? Seolah dia tuh punya prestasi. Sekarang dia membuat simbol dia bekerja di IKN, terus mengapain di IKN? Belum ada apa-apa. Iya kan ini kan cuma bohong-bohongan aja kan. Satu lagi nih yang perlu diingat. Kemarin dinyatakan bahwa Jokowi tidak berniat untuk masuk di One Team Press yang sedang dibahas. Kata dia tidak berniat. Tapi kita ingat dia selalu ngomong bohong. Artinya kalau nanti dia ternyata jadi PK One Team Press, dia akan ngomong, saya nggak mau kok, tapi disuruh diminta. Jadi kan klasik gitu. Ya itu dia, makanya ini benar-benar negara kita ini benar-benar modalnya jadi presiden yang bohong. Jadi kita melebar di kemana-mana, tapi ya itulah. Kalau dia nggak bisa jadi presiden, menurut saya gitu. Ya itulah yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah bahwa di awal tadi pencabutan TAP MPRS itu sudah ganjil, nggak masuk akal dan tidak sah. Dan ada beberapa undang-undang yang akan dikejar tayang atas pesanan dari oknum tertentu yang kita lihat sebenarnya intinya adalah untuk kejar tayang saja. Jadi bukan buat rakyat, itu aja. Ya, baik Mas. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi yang hal lain. Kita tingkatkan terus bahwa UiWatch menciptakan terus. Kita angkat terus apa yang keluar, kita angkat terus. Dan kita perlu berpegang pada moto kita, Veritas, Probitas, Justisia. Terima kasih. One Kawan TV 1